kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai filosofis eksistensi hukum. Tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Adi Nur Aziz, SH.MH, dan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Alif Putra Sandiarta dengan NIM 201872050002 dan Zratun Nafisa dengan NIM 201872050008 dan ada Sulis Kartika Sari dengan NIM 20187205005040. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian filosofis hukum dan eksistensi hukum. Yang kedua, fungsi dan tujuan adanya filosofis eksistensi hukum. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh eksistensi hukum di tengah masyarakat. Ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi eksistensi hukum. Filosofi adalah sebuah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Hal yang ada dalam filosofi memuat suatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta disajikan sebagai landasan bagi keyakinan. Secara umum, filosofis ini merupakan sebuah kajian masalah mendasar dan juga umum mengenai berbagai persoalan, misalnya eksistensi, pengetahuan, akal, nilai pikiran, dan bahasa. Sedangkan hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi hukum. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegakan hukum, karena segala kehidupan manusia tidak jauh dan dibatasi oleh hukum. Filosofis hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Pengertian eksistensi menurut KBBI. Pengertian eksistensi adalah keberadaan atau ada, sedangkan secara umum pengertian eksistensi ini adalah keberadaan. Keberadaan di sini yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita. Dari uraian di atas, eksistensi hukum memiliki keterkaitan mengenai kedudukan adanya keberadaan hukum, di mana adanya hukum dapat mempengaruhi kondisi dan proses dalam aspek-aspek kehidupan di suatu negara. Dari hal ini dapat disimpulkan mengenai arti filosofis eksistensi hukum, yang merupakan sebuah kajian yang di dalamnya membicarakan mengenai hakikat, hukum, tujuan, dan fungsi keberadaan hukum, dan juga membahas mengenai hubungan antara hukum dengan cabang-cabang ilmu lain. Adanya filosofi eksistensi atau keberadaan hukum ini dapat memecahkan fakta-fakta dan isu-isu hukum untuk dapat menyelesaikan segala persoalan hukum yang ada di suatu negara. Fungsi eksistensi hukum secara garis besar, fungsi dapat dituliskan dalam 3 tahap. Yang pertama, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum yang dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya memikat baik fisik maupun psikologis, bisa penjatuhan hukuman yang nyata. Yang ketiga, hukum sebagai penggerak pembangunan daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk penggerakan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dapat disimpulkan, hukum difungsikan sebagai sarana dalam mewujudkan rasa adil yang merata bagi segenap warga negara sebagaimana tujuan utama hukum berupa keadilan. Ketiga, hukum difungsikan sebagai sarana untuk
pembangunan suatu negara dengan hukum, strategi dan pelaksanaan pembangunan bernegara akan lebih mudah dicapai, sehingga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya, tujuan eksistensi hukum. Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang tujuan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum. Yang pertama, aliran etis yang beranggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Yang kedua, aliran utilitis yang menganggap bahwa asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Yang terakhir, aliran yuridis formal yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum. Ketiga aliran tersebut jelas bahwa hukum tidak lepas untuk menjamin kelangsungan ketertiban hukum bagi masyarakat. Eksistensi hukum di tengah masyarakat. Seiring dengan perubahan hukum dan kebudayaan yang bagai dua sisi mata uang antara satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, maka fungsi dan keberadaan hukum dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan, as do the past as product of civilization. Yang kedua, masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan, as do the present as a means of maintaining civilization. Yang ketiga, hukum masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan, as do the future as a means of furthering civilization. Ketiga sudut pandang di atas terlihat bahwa aturan hukum atau legal order yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat mempunyai tugas atau fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat, dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia. Hukum dalam masyarakat mempunyai 2 sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, a tool of social engineering. Sekian, terima kasih.